Mohon perhatian untuk kita sebagai peserta, kita semua hanya duduk di tempat dalam keadaan tenang, tidak berdiri dan tidak berlutut sambil mendengarkan apa yang sudah disiapkan. Terima kasih. Kita berkumpul di sini untuk merenungkan perjalanan salib Tuhan dan perjalanan salib kita masing-masing. Salib itu rezeki yang kita terima dari Allah. Demikian kata Santo Yosef Reiner Metz, misionaris sulung SPD di Cina. Hidup kita ibarat gelombang lautan. Ada pasang, ada surut. Ada duka, ada suka, ada tangis, ada tawa, ada gagal, ada hasil. Itulah hidup yang selalu diwarnai oleh salib. Salib itu rahmat, rezeki, layaknya makanan dan minuman yang kita peroleh dari Tuhan. Kita bersyukur atas salib yang kita terima dari Tuhan, yang memberikan kekuatan lahir dan batin agar kita mampu menghadapi tantangan dan masalah dalam hidup ini. Selamat menikmati salib kita masing-masing dan jalan salib Tuhan yang boleh kita jalankan hari ini. Dalam nama Bapa, Di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun teduh di Kemilang Kidul. Di tempat taburan siang sambil mentari meraih cinta. Memoles bibir horizon senja saat hati yang terkulai bersayap. Ada sisa keindahan menghiasi langit. Yesus melangkah dalam sunyi, ditemani para murid, menuju Bukit Golgota, tempatnya merintih sakit, pedih dan perih. Parodi keselamatan dimulai di sana. Cawan penderitaannya disambutnya dengan lapar. Sekiranya boleh cawan ini berlari daripada, namun karena kehendakmu, biarkan semua terjadi. Patuh pada kehendak Allah itu komitmennya. Mati tersalib untuk menyelamatkan semua adalah tujuan hidupnya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah sujud padamu, ya Kristus, serta memuji Engkau. Yesus pertama-tama dihukum karena tuduhan penghujatan terhadap Allah. Bagi para imam dan dewan Sanhedrin, Allah Israel harus dibela kehormatannya terhadap setiap hujatan. Allah Israel adalah Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dialah Allah yang memberi rasa nyaman dan aman, perlindungan dan keselamatan.
Yesus dihukum mati bukan karena ia menghujat Allah, tapi karena dosa dan salah kita. Dosa kita terhadap alam semesta, membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak merawat tanaman, Lantaran telingamu berenang, pekikan menggutur, lantunan olokan mendebar. Enyahkan dia, salibkan dia. Insan-insan pengagummu jadi garam, dihasut pemimpin-pemimpin buta dan durjana, yang sedari tahun menjebak kebenaran ke dalam kepalsuan, demi nikmat kedudukan dan indah halaman rumah. Pilatus, sang penguasa zaman itu, dijerat rasa takut lantaran terbius ambisi buta akan hilangnya kursi empuk berlantai putih. Pilatus, suara hati kau ingkari lantaran batin hendak bergolak. Kaulah raja, kaulah kebenaran. Kala Pilatus menjatuhi hukuman mati, engkau diam membisu, pasrah pada kehendak Bapa dan cinta pada manusia. Hanya mata memancar kasih pada wajah palsu penuh ambisi, yang keindahannya bagai kubur terlabur putih. Kini engkau dihukum mati oleh kehendak dan pengadilan tak adil. Namun engkau tetap yakin, kaulah raja, kaulah kebenaran.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menanggung derita yang Engkau kirimkan kami dengan tawakal dan senang hati. Tunjukkanlah kepada kami juga korban manakah yang harus kami bawa dengan sukarela untuk menyenangkan hatimu dan untuk menjadikan kami manusia baru. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud padamu, ya Kristus, serta memuji Engkau. Beban salib semakin berat. Para serdadu semakin kasar menyiksa, mencambuki tubuh yang sudah lesu. Maka Tuhan pun rubuh, betapapun kukuhnya Dia. Sang Raja jatuh tersungkur di atas debu tanah, tertindih di antara jepitan palang kasar dan kerikil-kerikil batu. Tanah yang tercipta dari tangannya kini telah ternoda dan menjadi arena sengketa dan pertumpahan darah. Di atas dan di dalam tergolek jutaan tubuh manusia yang mati tertindih oleh himpitan keegoisan dan ketamakan manusia. Sanggupkah kita bangkit ketika kita jatuh? Apakah kita diam ketika orang lain dan atau kaum kecil dijatuhkan, ditindas, dan diinjak-injak? Haruskah kita diam dalam kejatuhan?
Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau tersungkur di kayu salib yang dibebankan padamu oleh dosa-dosa kami. Melihat penderitaan sebesar itu, sadarlah kami alangkah jahatnya dosa itu. Berikanlah kami rahmat-Mu ya Tuhan, supaya lebih beranilah kami menghadapi godaan sebelum terlambat. Kami mau menjauhkan setiap kesempatan yang dapat membawa kami ke dalam dosa. Karena oleh dosa-dosa kami, Engkau telah membuat dirimu dihinakan sampai di tepi jalan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud padamu ya Kristus dan memuji Engkau. Kedukaan Maria telah diramalkan oleh para nabi. Dukamu sebesar laut. Dan ketika Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, Simeon berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran banyak orang." Golgota masih jauh dalam perjalanannya. Yesus menjadi anak yatim dalam keramaian. Hatinya merana, jantungnya terasa lepas lantaran tak ada lagi para murid terkasihnya. Semuanya kabur di jalan dan pergi melarikan diri. Cuma ia sendiri berjalan penuh sengsara, berusaha menebus dosa para pengecut yang lari dari kenyataan. Namun, Maria sang ibunda yang merasakan duka cita putra tunggalnya tampil ke depan dan sempat mendekat sekedar menebarkan kesejukan kasih. Yesus anakku, mengapa derita ini menimpamu? Mataku menjadi kabur karena menangis, sebab di hadapanku berjalan Engkau yang sesungguhnya penghiburku. Cintamu jauh lebih unggul daripada maut, karena tiada suatu kekuatan pun dari mana asalnya yang dapat menghancurkannya. Yesus putraku, selamatkanlah dunia durhaka ini. Kasih seorang ibu bagaikan samudera maha luas, tiada bertepi dan selalu lestari. Maria adalah orang pertama yang melaksanakan kehendak Bapa. Ia menjalankan kepasrahan imannya dari Nazaret hingga Golgota. Sebagai insan Kristiani, kita pun seharusnya meneladani Maria. Berani keluar dari diri, dari individualitas kita. Peka dan peduli pada sesama, pada pentingnya saling menolong, pada gotong royong. Kita hendaknya tidak takut berjalan bersama Kristus sambil memikul salib kita masing-masing. Karena Yesus sendiri telah mengajarkan kepada kita keteguhan hati dan keberanian untuk memikul salib. Mari kita mendoakan orang tua kandung kita masing-masing dan semua orang yang telah berjasa bagi kita. Dia mengadu kamu kenal.
marilah berdoa. Ya Tuhan, di kala sengsaramu yang amat besar itu, Engkau mendapat penghiburan yang paling besar dari bundamu. Alangkah bahagia rasanya mempunyai ibu yang penuh pengertian seperti itu. Dengan pertemuan yang suci ini, ajarilah kami untuk memperhatikan dengan penuh kasih penderitaan sesama kami, orang tua, sanak saudara, dan sahabat kenalan kami. Berilah kami juga boleh menikmati pandangan penuh kasih sayang Bunda Allah itu. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah sujud padamu, ya Kristus, dan memuji Engkau. Peluh wajah putra tunggal dan darah dari tusukan duri-duri mahkota mengatuk paras dan mata juru selamat, membuatnya melangkah terseok-seok bagaikan seorang yang bermata buta. Datanglah Veronica, dan dengan sepotong sapu tangan dari kain lenan, ia mengusap wajah Yesus dari peluh dan darah. Biar jelas terlihat jalanan berbatu agar cepat tiba di puncak Golgota. Demikianlah Tuhan, biar hanya sedikit saja yang kita berikan padanya, balasan yang kita peroleh berlipat ganda. Bahkan di dalam sengsaranya yang paling berat, ia memberikan rasa terima kasih terhadap setiap pelayanan. Bagaimana dengan kita sendiri? Kita cenderung lebih suka menerima daripada memberi, dilayani daripada melayani. Mampukah kita untuk setiap kali tidak sebatas mengucapkan kata terima kasih yang hampa tanpa tindakan melayani?
Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut kepada mereka yang menderita. Semoga Tuhan mereka membuat kami berani berbuat sesuatu terhadap mereka yang menderita. Dengan membantu mereka, kami pun mau meringankan beban yang teramat berat itu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud padamu, ya Kristus, dan memuji Engkau. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Di antaranya, banyak perempuan yang menangis dan meratapi Dia. Maka berpalinglah Yesus kepada mereka, lalu berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu yang hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Di jalan salib ini, Tuhan memandang wajah-wajah kita, wajah orang-orang yang dimerdekakan. Kita dianugerahi bakat dan kemampuan yang memadai. Kemampuan itu membuat kita semakin rasional, lebih analitis dan kritis, pandai, dan akhirnya dipandang sebagai yang berwibawa. Namun, harus kita akui bahwa kita seringkali takut bahkan malu untuk meratapi sesama kita yang menjadi korban penipuan, penganiayaan, ketidakadilan, bencana, dan musibah. Relakah kita meratap bersama mereka yang menderita? Maukah kita dengan tulus hati membantu sesama yang menderita? Marilah berdoa. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari rasa takut kepada manusia dalam mengikuti Engkau melalui tindakan korban secara sukarela. Jangan biarkan kami berkecil hati dan berputus asa bila kami tidak ada semangat lagi. Kami mau berusaha lebih setia mengabdi Engkau kembali dalam tugas dan korban hidup kami. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud padamu, ya Kristus, dan memuji Engkau. Tibalah sudah Anak Manusia di puncak Golgota. Salib terhempas ke tanah dari pundak yang telah letih. Siksaan dan hinaan terus dihadiahkan kepada Sang Anak Manusia. Di tempat Ia akan ditinggikan, bahkan melampaui batas kewajaran manusiawi. Pemazmur dahulu sudah meramalkan tentang Tuhan. Pakaianku dibagi-bagi di antara mereka, dan jubahku diundinya. Hinaan telah meremukkan hatiku dan tidak dapat disembuhkan. Aku mengharapkan belas kasihan, tetapi tiadalah itu, dan orang penghibur, tapi tiada mendapati. Yesus Anak Allah telah ditelanjangi di depan mata banyak orang. Ia membisu, dan jubah tenungan tangan Sang Bunda telah dirampas dan akan dijadikan hadiah adu kemuliaan dalam membuang undi. Tubuh yang kudus tempat sembahyang Allah kini dihina Yesus, Tuhan, Juru Selamat,
rela ditelanjangi untuk kembalikan martabat tubuh sebagai tempat yang kudus. Tubuh jangan diperbudak dosa atau dijadikan budak-budak kebejatan. Dalam penghinaan yang terbesar ini, Yesus hanya mengingat pandangan mata Bapanya dari surga, pandangan mata orang di sekeliling salib memedihkan matanya. Marilah berdoa. Ya Yesus, kami sering berbuat dosa dan tidak dihantui rasa malu. Nurani kami merasa aman. Akan tetapi, jika kelaknaan itu dibuka, apalagi diketahui banyak orang, kami begitu malu, bahkan balik memberontak dan mengambilnya sebagai fitnah. Engkau yang tidak pantas ditelanjangi menerima perlakuan itu, tapi kami yang sebenarnya pantas ditelanjangi Akibat penyiksaan selalu bersembunyi di balik topeng-topeng gelap, pakaian keakuan dan kedustaan kami.
Bantulah kami ya Yesus, agar kami mampu membongkar diri kami yang bobrok, penuh borok kedosaan ini. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian yang 11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah sujud padamu, ya Kristus, dan memuji Engkau. Kini sampailah detik-detik pembantaian. Nadi-nadi Tuhan akan ditembusi paku. Tangan dan kaki Tuhan bersatu dengan kayu. Darah-darah masih sisa dari sepanjang perjalanan. Semuanya menetes, tumpah, membasahi bumi penuh tinggi. Biar terpuas nafsu berat makhluk tanah liat yang setiap saat siap membacok golong ke arah sesama. Sang Putra Allah kena murka Bapa. Tersebab anak-anak tercipta dari tangannya sendiri hidup saling membenci. Dan lihatlah, tangan dan kaki sang anak saling menyatu dengan kayu, supaya Allah dan manusia bersatu, yang insani dan yang ilahi berdamai. Dan darah yang terus tumpah biar membanjiri, membasahi bumi, supaya jadi suci, supaya bersemi kasih di atas bumi. Terbersihkah lisan balik kita, semangat untuk rela berkorban demi orang lain, semangat untuk setia dan ikhlas terhadap tugas dan pekerjaan kita, semangat untuk terus berkarya mewartakan Kristus yang kita imani. Di alas
Marilah berdoa. Ya Tuhan, Segala dagangan yang ada padamu habis dirampasi sekarang. Engkau terbaring seorang diri, ditinggalkan sama sekali di atas kayu salib yang keras dan kasar itu. Ajarilah kami Untuk berani mengingkari segala sesuatu yang hanya merupakan kebahagiaan palsu. Kami mau hidup sederhana dan berbuka hari, rendah hati, dan tidak menuntut macam-macam. Dan bila kami tertimpa derita, kami tidak lantas mengembor-gemborkannya kemana-mana. Bersama Dikau, Juru Selamat salib, kami mau memikulnya dengan sabar dan mengorbankannya untuk dosa-dosa kami sendiri dan dosa-dosa orang lain. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah sujud padamu, ya Kristus, dan memuji Engkau. Palang kayu sudah terpasang, sang putra sulung tergantung. Tiba siksaan, luka memar masih melelehkan darah kental. Kini Tuhan tergantung dalam pesakitan antara langit dan bumi. Ia mulai merasa ditinggal sendirian oleh Bapa sambil menantikan nafiri penghabisan. Ia masih dihina dan diejek oleh anak-anak dunia yang ditebusnya. Di atas palang hina itu ditancapkan pula sebuah papan yang bertuliskan, "Inilah Raja orang Yahudi." Di dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat murid yang dikasihaninya berada di situ, maka ia pun berkata, "Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu." Dan sejak itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, Yesus menengadah ke langit sambil berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Dalam deritanya, Yesus mohon pertolongan, "Aku haus." Maka datanglah seorang prajurit dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ketika itu hari kira-kira sudah jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Bersamaan dengan itu, angin kencang menderu-deru sehingga menghempaskan orang-orang yang ada di situ. Tabir bait suci pun terbelah dua, dan suara nyaring Yesus pun berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Di atas palang hina itu, akhirnya Anak Manusia menyerahkan nyawanya demi dosa-dosa manusia. Yesus begitu taat pada Sang Bapa yang mengutus Dia. Di atas palang hina ini, dosa kita ditebus dan kita diangkat kepada martabat baru sebagai orang yang ditebus. Kita menjadi manusia baru dalam terang kemenangan salib.
Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud padamu ya Kristus dan memuji Engkau. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada satu kubur yang belum dipakai. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan jenazah Yesus di situ. Sekarang Tuhan diam. Putra Tunggal Allah dimakamkan secara diam-diam laksana seorang hamba. Tiada dentuman meriam, tiada melodi mengiringi kepergiannya. Juga tidak dimakamkan di pemakaman pahlawan, karena Tuhan dianggap tidak punya jasa. Sang pelunas dosa dibenamkan dalam tanah. Kini tanah yang ternoda menggenggam tubuhnya yang kudus, agar bumi kembali subur, menumbuhkan benih-benih keadilan dan kebenaran, agar bertunas lagi cinta dan tumbuh buah-buah kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan dalam bumi yang selalu membenci, tubuh Tuhan hidup sepi, agar bersemi lagi kedamaian di atas bumi, dan agar semua manusia sama martabatnya sebagai saudara dalam satu Bapa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, sengsara-Mu yang begitu mengerikan sekarang sudah berakhir, dan kini Engkau berbaring dengan tentram di dalam makam. Tetapi akan tibalah segera saat kemuliaan, yaitu kemenangan-Mu atas dosa, maut, dan neraka akan dinyatakan. Juga kami sendiri, sesudah jalan salib kehidupan ini, akan Kau anugerahkan kebahagiaan kekal di dalam surga. Kuatkanlah kami untuk tetap bertahan pada jalan yang berat ini. Engkau berjalan di muka kami dengan salib-Mu. Panji salib-Mu merupakan lambang kerajaan-Mu. Panji itulah yang hendak kami turuti, sebab Ia membawa damai ke dalam kemuliaan yang abadi. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita menerima berkat Tuhan melalui tangan hamba-Nya Pater Aris. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, jalan salib Tuhan yang kita renungkan, juga salib-salib yang kita pikul. Kegiatan kita selanjutnya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang. Tepuk tangan untuk